Mas Agam jelasin ke Mbak Sinta. Berapa lama itu Agam dari bawah sampai ke tempat ke topnya itu berapa lama tuh? Katanya ada drone, katanya si Juliana ini masih hidup gitu loh. Apa Iya. gimana gitu? Waktu itu hari pertama, hari kedua? Kayaknya hari pertama deh. Hari pertama apa hari kedua gitu ya. Itu drone-nya itu pakai drone yang thermal. Ini orang Makassar ki pale satu rumpun. Tak dulu ini saya Sinta yang mewakili teman-teman dari Brasil. Langsung dijawab sama dia. Hola amigos, apa kabarnya kalian? Hari ini kita bertiga lagi bersama Mbak Sinta, juga Nando. Sekarang ini kita temanya mengenai korban jiwa di Gunung Rinjani, Lombok ya itu ya, Lombok, NTB ya itu. NTB. Ya. Nah kemarin itu. Kemarin ya Mbak Sinta sedang ada komunikasi dengan tim SAR-nya sana, yaitu bersama siapa itu Agam Rinjani. Sampai nama belakangnya Rinjani ya. Iya, karena memang dia spesialis Rinjani. Dikenal. Jadi memang trending topik beberapa hari ini adalah mengenai korban jiwa tragedi yang terjadi di Gunung Rinjani itu, yang melibatkan dua negara nih akhirnya nih, karena bukan cuman masalah korban jatuh, tapi ini antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Brasil gitu loh. Oh, ini dari Brasil. Itu bisa dijelasin siapa namanya itu, Mbak, yang Mbak bicarakan ini. Nah, jadi korban yang meninggal ini namanya Juliana Marins. Lagi trending banget lah itu topiknya, untuk melibatkan lagi viral nih sekarang nih. Dikabarkan pada hari Jumat ya kalau nggak salah ya, jatuh di kawah di kratera, dia udah di puncak ya, udah di puncak Gunung Rinjani, dan tiba-tiba katanya dia jatuh gitu. Itu berapa orang itu mereka bergrup itu? Satu grup itu katanya ada 5 orang dan 1 guide. Oke. Jadi berarti totalnya 6. Iya, sepertinya begitu. Lalu dari informasi yang saya terima itu, katanya dia sempat ketinggalan di belakang. Ya mungkin bukan maksudnya guide pemandunya meninggalkan dia ya, karena memang SOP-nya itu kan tidak boleh ada yang ketinggalan. Jadi kalau satu grup kan harus bareng. Ya, dan katanya waktu itu lagi berkabut kan, bagi kalian yang sudah pernah naik ke Gunung Rinjani itu udah ngerti banget. Jadi di Gunung Rinjani itu cuacanya tuh bener-bener nggak jelas gitu loh. Tiba-tiba tuh panas banget, tiba-tiba dingin banget, tiba-tiba hujan, tiba-tiba kabut tebal. Jadi itulah mungkin yang membuat Juliana kehilangan orientasi ya. Iya, kontrol, mungkin bisa karena mungkin panas atau dingin, kita nggak tahu ya cuacanya di sana waktu itu. Kayak ibaratnya mungkin dia haus, nggak punya air atau gimana, kecapean, itu bisa terjadi. Kalau menurutku sih persiapan mereka waktu itu ada ya, lengkap. Tapi masalahnya gini, bagi kita yang selalu hidupnya di kota. Iya, di kota 2 meter, 3 meter, 5 meter di atas permukaan laut kan itu kayaknya normal ya. Tapi Gunung Rinjani itu kan 3.752 di atas permukaan laut. Iya, itu tinggi banget. Saya aja misalnya 2.000 ya. 2 kilometer itu saya udah mulai presionnya udah beda. Saya udah mulai pusing tuh.
udah mulai sesak napas, apalagi kan ini hampir double ya. Wah. Jadi mungkin waktu itu dia mungkin lagi pusing atau gimana, dia nggak kontrol dengan keadaan ya. Dia jadi ya udahlah pelan-pelan gitu. Nggak taunya itu jurang gitu. Jadi dari informasi ofisial yang diterima mengatakan bahwa memang pada hari Jumat itu terjadinya hari Jumat kalau ya? nggak salah hari Jumat ya. Wow. Oke. Kalau misalnya ternyata hari Sabtu mohon saya dimaafkan, tapi soalnya itu hari Jumat ya. Ya Jumat, maksudnya Jumat sini apa Jumat sana? Jumat waktu Indonesia loh ya. Oh, Jumat waktu Indonesia. Oke. Ya, jadi kejadiannya seperti itu, dia kelihatan tuh sekitar 100 meter. Tapi kan itu curam banget ya. Dan itu kan biasanya daerah yang curam seperti itu kan dia banyak pasir, banyak batu, itu kan tidak stabil gitu loh tanahnya. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya dia bergerak, bisa naik, naik turun gitu. Semuanya tuh yang batu-batu dan pasir-pasir aja. Jadi di video ada berapa puluh, ada banyak banget orang di atas waktu itu yang melihat dia jatuh, dan dia katanya masih sempat teriak, dan katanya ada, kalau nggak salah ini cewek Jepang apa Korea, aku juga lupa. Kayaknya Jepang deh. Dia tuh melayangkan drone dia untuk berusaha mendekati dan menulis di drone itu kata-kata wait, tunggu. Nah itu waktu itu mereka masih ngelihat kalau dia tuh masih hidup gitu. Aku mau bertanya, itu Mbak Sinta kan kemarin sedang berkomunikasi dengan Agam Rinjani. Berapa lama itu Agam dari bawah sampai ke tempat ke topnya itu berapa lama? Itu sampai jam 3 sore. Dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore. Itu nonstop kami ke sini. Belum beberapa kali ini kakiku kena batu. Itu hujan batu sampai kayak kursi jatuh besarnya. Itu ribuan batu dari atas, ketika ditarik naik kena tali ekor di atas, roboh semua, longsor. Berapa kali kami kena batu, hampir mati juga semua di bawah. Então, o que aconteceu? Eles começaram às 6 da manhã, foi muito lento e começaram muito devagar, e em algum momento também várias vezes ele falou, yaitu The Guide Tour, juga tim SAR-nya itu sampai heboh itu di Instagramnya Mbak Sinta ya. juga di Instagramnya Agam itu sampai 300.000 itu yang ngikut ya, tapi orang yang nonton itu dia bilang tadi itu 1 juta lebih. Baik orang Indonesia maupun orang Brasil. Jadi kenapa saya bisa sampai terseret ke situ? Jadi sementara Mbak Deni dan Nando itu kan lagi di Madrid ya. Lagi di Madrid, iya. Jadi hari Minggu hari Sabtu malam ya, ada teman saya yang kebetulan murid saya yang les bahasa Indonesia. Dia kan orang Brasil, namanya Rana. Nah, Rana Malakias ini dia ngontek saya terus ngomong, Sinta, ini bisa nggak kamu bantu ini kalau misalnya ada sesuatu yang harus ditranslate atau segala macam, kan kamu mengerti bahasa yang lebih baku ya, jadi tolong masuk ke grup ini aja. Jadi ada grup yang khusus untuk memberikan informasi yang valid dan akurat. Jadi ada satu perwakilan dari keluarga Juliana di situ, namanya Carol. Lalu kita sudah ketemu ya Mbak ya sama keluarganya. Kayaknya bapaknya udah ada di sana deh di Bali. Tapi belum ketemu ya, belum ketemu nih sampai saat ini. Oke. Jasadnya juga kan baru diangkat hasilnya. Iya, sudah tadi udah dilihat pas lagi live. Iya. Waktu Spanyol jasadnya diangkat. Waktu itu Mbak Sinta juga udah malam kan? Iya, udah malam. Iya, lalu saya masuklah ke grup itu. Saya lihat, saya cek apa yang terjadi gitu. Tiba-tiba mereka bilang, ini gimana kita biar ada sumber yang tepat yang ada di situ, di lokasi itu gitu loh. Nah, kebetulan kan ada nomor WA-nya si
Agam. Terus ya saya bilang aja, saya coba kontak lah, kagak dibalas awalnya karena memang beratus-ratus ribu mungkin ya, itu WhatsApp-nya langsung kolaps gitu kan, Instagramnya juga langsung kolaps. Terus saya bilang, Agam, ini orang Makassar ki pale satu rumpun tak dulu ini saya Sinta yang mewakili teman-teman dari Brasil. Langsung dijawab sama dia, terus kita langsung komunikasi. Dari situlah ini nunggu mobil lewat. Dari situlah jadi akhirnya saya memberikan komunikasi, memberikan informasi, bisa komunikasi dengan Agam. Bisa dilihat di short, di short Amigos nanti Barcelona kita itu masukinlah videonya di sini. Ada ya? Iya, ada di Instagram kita ya, untuk sementara nanti kita masukin ke kita juga begitu. Nah itu jadi dari situ kita berkomunikasi dan dia memberikan informasi bahwa dia itu sebenarnya bukan tim SAR ya, bukan, cuma guide tapi aja volunteer ya, dia porter, kadang-kadang guide gitu, tapi dia itu salah satu yang terbaik di Indonesia atau bahkan Asia Pasifik ya. Karena dia udah naik 570 berapa kali ke Rinjani. Berarti itu sudah tahu petanya, mapnya. Udah itu udah kayak hidup dia itu. Dia tuh udah berhasil menemukan dan merescue, mengevakuasi mayat itu. Tim SAR itu selalu minta bantuan dia karena memang itu kerjaan dia gitu loh, full time gitu kan. Tapi orangnya tuh simple banget. Dia juga cerita, pendaki yang bener-bener pendaki. Kayaknya dia ada sertifikat itu deh. Iya. Terus dia ceritalah bahwa ini dia itu berpikir awalnya bahwa si Juliana itu udah diselamatkan gitu loh. Jadi ada sempat fake news. Ini kunci yang benar-benar penting ini yang krusial yang membuat. Kok bisa kayak gitu? Maksudnya bisa ada berita fake news? Iya, nggak tahu. Jadi sekarang banyak orang yang bilang gini, kita ini harus diusut ini. Kok bisa ada fake news yang mengatakan bahwa Juliana itu udah selamat. Juliana itu udah dikasih minuman, makanan, lagi nunggu mau direscue. Padahal enggak loh sama sekali. Itu bener-bener apa ya? Itulah yang membuat Agam dan teman-teman berpikir, oh udah selamat, oke. Minggunya, bukan minggu ya, Sabtu, Senin apa ya? Hari ini kan hari ini Rabu. Ini hari Rabu lah, berarti dia Agamnya itu kan tidur dari Selasa ke Rabu. Selasa atau kalau enggak Senin ya, maaf ini Senin kayaknya Selasa dia, nggak mungkin 2 malam kan di situ. Enggak, Senin. Jadi Senin Agam itu begitu dia dengar bahwa Juliana belum diselamatkan, masih dalam status Juliana dibawa, iya, karena memang dia sudah tidak berada di titik yang awal, LKP namanya, last known point, titik terakhir yang diketahui ya, itu dia udah nggak ada di situ. Akhirnya Agam dan teman-teman itu bukan dipanggil juga ya, dia juga langsung kayak, nih saya mau jadi volunteer. Dia memang sudah melakukan itu berapa kali kan? Iya. Langsung pada saat itu juga mereka pada ngumpulin duit, hidup mereka juga pas-pasan. Walaupun demikian mereka tuh tetap ngotot, pokoknya harus ke sana gitu karena mereka tahu itu bantuan mereka penting sekali. Mereka langsung berangkat pagi itu juga. Bayangkan itu harga pesawat dari Jakarta ke Lombok. Iya. Pada hari itu juga kan. Oh, dia tinggalnya di Jakarta. Dia lagi ada pelatihan katanya di Bogor waktu itu. Oh, gitu. Pelatihan karena kan dia melatih pendaki-pendaki pencinta alam itu. Pendaki. Iya, bagaimana cara mendaki dengan aman ya. Dan bertanggung jawab gitu. Jadi dia dan teman-temannya, ada yang namanya Tio juga, itu langsung ke Lombok, langsung naik. Itu sampai naik gunungnya aja itu pakai lari loh.
untuk menghemat waktu harusnya kan mungkin 4 jam ya baru nyampe. Itu tuh nggak kayak dari Bundaran HI ke Tanah Abang, enggak. Ini 4 jam kalau nggak salah. Jadi biar itu bisa nyampe sebelum kurang dari 4 jam. Sesampainya di atas, terpaksa mereka harus bermalam. Hari Senin ke Selasa itu. Dan sempat live dengan saya. Jadi saya menanyakan apa yang kira-kira akan dilakukan, bagaimana prosesnya, menjelaskan bahwa talinya itu yang buat narik nanti tuh beratnya berapa, itu berat banget. Nah, jadi Instagram saya itu kan private ya awalnya ya. Terpaksa saya bikin public biar bisa nge-live sama dia. Gitu. Nah, kemarin mereka seharian itu orang kan dikecam tuh sama orang-orang Brasil. Wah, kamu kan tinggal turun aja, tinggal ini. Kagak, itu turun nggak gampang loh. Ya ampun. Ngomong gampang, tapi di lapangan nggak segampang itu. Nggak, susah banget. Dan Agam bilang katanya itu adalah rescue yang paling susah dan paling bermakna, paling mendalam di dalam hidup dia. Jadi Mbak Sinta bilang pas lagi ngobrol sama Mas Agamnya, katanya nggak bisa dihubungi karena jasad sudah ditemukan, terus mereka tidur sama jasadnya di situ juga gitu ya. Itu kemarin sebelumnya sih dia belum bilang jasad ya, karena dia belum turun waktu itu. Oh gitu. Karena banyak yang nanya, Agam masih hidup, si Juliana masih hidup. Bagaimana ya, apakah sudah meninggal, bagaimana status dia? Terus Agamnya cuman diam dan katanya dia bilang dia nggak bisa kasih tahu itu, tidak memberikan kepastian. Tapi kalau mereka nggak bisa naik pada malam itu, yaitu kemarin, berarti dia dan teman-temannya ada 7 orang. Awalnya ada 8 tapi akhirnya 7 yang turun. Itu berarti mereka harus nginap di situ. Terus kita mikir dong, wah nginap di situ yang bener aja gitu. Di samping korban. Lalu begitu beberapa jam kemudian ya, ada info ofisial yang dikeluarkan oleh Basarnas, Badan SAR Nasional, mengatakan bahwa tim itu ada di short cuma sebatas satu menit aja ya, kayaknya 1 menit lebih. Saya lupa ya. Pokoknya benar-benar udah nggak ada niat untuk ngerekam apa segala macam. Tapi ternyata teman saya yang di Jakarta, yang orang Brasil, si Rana, dia bilang, Sinta, aku tadi ngerekam. Jadi kamu menerjemahkan gitu loh. Karena banyak banget yang nanya. Jadi apa yang netizen pertanyakan orang-orang Brasil itu saya tanyakan ke Agam gitu. Nah, tadi pagi sama lagi nih jam 8. Sebelum jam 8 nih, bangun lagi saya kan. Kayak ada yang nyuruh bangun, Sinta bangun gitu. Si Agamnya bilang, Kak Sinta, saya sudah sampai di atas ini. Kami sudah dari jurang ya, kami sudah mengangkat jasadnya lah. Iya, mengangkat Juliana itu. Hujan ternyata. Terus nggak bisa. Memang cuaca waktu itu nggak mendukung ya. Iya, lalu saya benar-benar emosional sekali, terharu sekali. Saya bilang, Agam, terima kasih ya atas nama Indonesia. Iya, Indonesia, atas nama Brasil, orang-orang Brasil, mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Kamu dan rekan-rekan kamu tuh berhasil membawa mengharumkan nama, menyelamatkan Juliana gitu, walaupun hanya cuma jasad aja. Menyesal karena sudah pergi meninggalkan, tidak bisa tertolong lagi. Lalu Agamnya bilang, ya hanya inilah yang bisa saya lakukan, Kak Sin. Saya sangat menyesal itu kok, gara-gara fake news itu kita telat
membantu karena kita pikir dia sudah selamat, ternyata belum. Lalu dia ngucapin terima kasih yang sedalam-dalamnya karena doa-doa kita semua akhirnya mereka juga selamatkan. Itu waduh benar-benar ekstrim sekali itu. Lalu dia bilang katanya, aduh Kak Sin, saya tidur di sampingnya semalaman, tidur di sampingnya itu belum pernah, aduh penangis saya, belum pernah saya lakukan ya, the rescue yang sebelumnya itu belum pernah terjadi seperti itu. Saya tidur, kami berempat yang ada di situ tidur dan bersama korban itu di situ, soalnya nggak bisa naik karena cuaca tuh tidak mendukung gitu ya. Lalu tiba-tiba katanya hujan benar-benar hujan, lalu hujan batu. Wow. Tiap saat itu tanah itu seperti bergeser dan untungnya ya badan mereka itu terikat di tali-tali itu juga, tapi kayak berapa kali tuh mereka mau terseret ke bawah gitu loh. Jadi itu mereka nggak tidur semalaman. Itu batu kerikil, pasir apa segala macam tuh kayak longsor itu loh. Orang pada terima kasih ke saya, bilang makasih Sinta, muito obrigado. Saya bilang jangan makasih ke saya, makasih ke Agam tuh dan teman-teman. Ya sayang banget ya. Kalau kita terima kasih sama Mbak Sinta karena Mbak Sinta bisa mengerti apa yang pengen disampaikan Agam. Kan benar-benar trending topik, benar-benar viral ini. Hampir untuk di Indonesia itu kan 200 berapa puluh juta kan, 200 juta lebih kan penduduk. Di Brasil juga 200 juta lebih penduduk, dan itu mereka pada kayak nggak terima gitu loh, ini kok bisa begini. Jadi mereka kayak aduh ya ampun ya gimana lagi lah. Aku juga berterima kasih Mbak Sinta bisa ngebantuin mereka untuk kita bangga Sinta bisa berpartisipasi dalam mentranslate dan menyambung komunikasi antara Agam dan orang Brasil. Kita bangga. Jadi akhirnya kita jadi teman dia. Saya dapat adik angkat gitu. Saya janji ke dia. Yang Mas Agam jelasin ke Mbak Sinta, katanya ada drone, katanya si Juliana ini masih hidup gitu loh. Apa gimana gitu? Waktu itu hari pertama, hari kedua? Kayaknya hari pertama deh. Hari pertama apa hari kedua gitu ya. Itu drone-nya itu pakai drone yang thermal. Jadi dia mendeteksi panas tubuh. Oke. Kita kan badan kita ini kan ada energi auto sustentable ya. Kita bisa berdiri sendiri gitu kan. Nah, itu dicek itu. Oh iya masih ada ternyata. Nah, begitu hari ke ini pas saya nanya ke dia, dia kan bilang saya nggak bisa bilang dia udah meninggal apa, meninggoy, udah pergi apa enggak ya, karena itu kan bisa jadi kontroversi buat pada nggak terima ntar kan gitu. Jadi mendingan ya official aja deh yang ini. Nah, Taman Nasional Rinjani akhirnya ditutup secara resmi oleh Menteri Pariwisata. Oke. Untuk melarang ini. Iya, untuk apa namanya? Demi keamanan ya. Kalian yang untuk pendakian, yang suka mendaki gunung-gunung, dimohon untuk berhati-hati, harus ada jalur yang benar, mungkin dengan guide atau bagaimana. Kalau belum siap jangan pergi ya. Kalau bisa ya. Iya. Konsultasi dulu lah keadaan cuaca semuanya. Ya, lalu sebelum mendaki, itikat kalian itu baik apa enggak? Ya. Nggak boleh macem-macem, nggak boleh nakal, nggak boleh, pokoknya tujuan kalian mendaki itu apa gitu loh. Kalau capek pun harus istirahat. Jangan kemana-mana, ya udah istirahat di situ. Sakit nggak boleh naik, jangan naik. Kedua, cintailah lingkunganmu, jangan buang sampah, jangan ini, jangan itu, pokoknya jangan potong pohon sembarangan, jangan. Yang penting ini ya, fisik kita itu gimana ya, harus tahu ya. Dan menghormati itu yang tempat paling penting, fisik, kesehatan sebelum mendaki. Terus kondisi alam harus dicek, konsultasi ke
instansi yang tahu suasana balai itunya ya. Tempatnya itu, gunungnya itu gitu. Kalau boleh, mohon buat kalian yang mau mendaki dimanapun kalian mau mendaki, jangan mendaki dulu deh. Gitu. Betul. Karena sudah ada 3 korban Sudah tidak baik-baik saja ini ya, gunung-gunung 3. Setelah itu dicek dan ternyata sudah tidak ada sinyal kehidupan. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ternyata Juliana ditemukan sudah tidak bernyawa. Iya, sudah tidak bernyawa lagi. Dan pada saat yang sama juga Agam, Tio, dan ada satu lagi yang dari Basarnas. Jadi totalnya yang benar-benar sampai ke badan ke korban itu ada 4 orang, dan ada 3 lagi yang bergelantungan di 200 meter ke atas. Bergelantungan artinya? Bergelantungan karena memang flying camp namanya. Iya, pakai ini loh ya. Kan pakai itu kan. Pakai tali itu loh. Untuk mensupport kalau kenapa-kenapa kan mereka masih bisa bantu dan masih bisa teriak. Iya, masih ada. Kan pakai ini semua walkie talkie itu, iya kan? Gampang gitu. Sinyal HP nggak ada di situ. Jadi nggak bisa. Agamnya berjanji mau nge-live sama saya. Tapi kan saya juga berpikir, astaga, mau nge-live. Dan ternyata juga untuk atas permintaan pemerintah kan untuk tidak sembarangan mengeluarkan, memberikan informasi kan itu sudah ini banget ya, udah krusial gitu. Jadi tadi pagi ya subuh ini akhirnya saya berpikir saya mau tidur aja deh gitu, abis posting yang saya ke Kat Salut itu kan, saya harus istirahat karena masalah ini ya, tragedi ini membuat saya kayak tambah down gitu loh. Saya kan masih sakit ya. Terus ternyata mereka kemarin juga baru balik dari Madrid gitu. Jadi masih semuanya pada capek kan. Belum bisa komunikasi dengan masih kalian. Sempat call kita bertiga, terus walaupun itu sebentar. Mbak Deni sama Nando pada nanya ada apa sih gini. Saya kasih tahu. Akhirnya saya tidur lah kan. Tapi sebelum jam 8 pagi, jam 7 hari Mbak. ini, Oh, hari ini. jam 7. Kemarin jam 7. Kalau yang kemarin itu jam 7 jam ya. 7 ya. Itu tuh kayak ada yang bangunin saya loh, amigos, katanya. Kayak gini, Sinta bangun. Ternyata tuh si Agam lagi nyariin saya karena pengen nge-live, pengen ngasih tahu ini loh, kita udah mau turun nih pada saat ini. Jadi saya itu di video nanti di share kelihatan tuh ya. Muka saya tuh masih Mbak Sinta, terima kasih untuk hari ini untuk berkomunikasi dengan Mas Agam, dan terima kasih juga untuk Mas Agamnya dengan tim ya itu. Betul, juga sekali. tim Mas SAR Agam ya. dan Tim SAR juga ya, teman-teman terus, Tio, Renggo. Ya, terima semuanya. kasih banyak karena sudah bisa membantu korban untuk untuk naik lagi, karena jasadnya ini harus benar-benar atas mereka jasadnya bisa diangkat. Ya ini kayaknya atas bantuan mereka. Kayaknya gitu. kayaknya belum nyampe nih sampai saat ini kita melakukan video ini ya. Masih kita rekam ini masih dalam perjalanan ya. Masih lagi turun. Tadi dia sempat turun live kan. Tadi kan udah dinaikin dia. Terus terus tadi yang live itu kan udah turun, udah mulai kelihatan rumput-rumput kan. Malam hari itu malam. Iya. Malam. Nah, sekarang udah ini turun gunung lagi. Tapi belum tahu apakah udah nyampe, itu kan 4 jam ya kalau nggak salah ya. 4 atau 5 jam ya. Lama itu turunnya. Terima kasih buat Mbak Sinta bisa ngebantu orang Indonesia juga orang Brasil untuk menerjemahkan mereka menyambung komunikasi untuk komunikasi itu sebenarnya mereka. Saya sadari itu penting sekali karena dengan demikian mengurangi ketidakpahaman dan mengurangi kecaman-kecamannya. Akhirnya mereka jadi oh ya ampun kasihan banget ini begini. Oh iya kan baru mengerti sekarang. Oh makasih Agam. Nah kita mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya ya buat keluarga Juliana Marins ya yang ditinggalkan. Semoga yang di atas memberikan ketabahan. Ini khususnya bapaknya Juliana ini, saya nggak tahu apakah sudah melihat
sudah ketemu dengan anaknya. Sempat bermasalah karena ada perang itu Iran yang Qatar ditutup. Jadi dia tidak bisa, dia harus balik ke Lisboa. Tapi sekarang kayaknya dia sudah nyampe di sana gitu. Jadi benar-benar berat sekali ya. Oke, amigos, terima kasih banyak ya untuk sudah menyimak video kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share.